wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji itu Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita semua yang berhadir pada hari ini dalam rangka walimatul urs, yaitu dari kedua mempelai pengantin pria yang bernama Rafsanjani Siregar dan pengantin wanita yang bernama Fatimah. Mudah-mudahan dan insya Allah kehadiran kita semua di sini dalam rangka momen bahagia, mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kedatangan dari seluruh tamu undangan insya Allah sekembalinya nanti dari tempat ini juga membawa keberkahan ke tempat masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa dan tak bosan senantiasa kita sampaikan kepada manusia terbaik sepanjang zaman yang pernah ada di muka bumi ini. Beliaulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana syafaat beliaulah yang kita harapkan di hari akhirat kelak. Sudah sepantasnya dan sepatutnya lah kita mengucapkan sholawat kepada beliau dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi acara kita telah dibuka dengan membacakan ayat suci yang dibawakan oleh Adinda tadi Yusnar Gultom, dan dibacakan dengan sangat indah sekali, yaitu surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum azwazan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya adalah, dan daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa Dia Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagimu pasanganmu supaya litaskunu ilaiha, supaya kalian merasa sakinah, taskunu, merasa tentram. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan di antaramu yaitu rasa cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, dan pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir dan menggunakan akalnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya bahwa sebuah rumah tangga itu di dalamnya menghadirkan yang namanya sakinah, yaitu ketenangan dan ketentraman. Tentunya ketenangan dan ketentraman dalam sebuah rumah tangga itu akan diperoleh oleh kedua mempelai dengan senantiasa menyesuaikan rumah tangga itu dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kedua mempelai memahami bagaimana Islam memberikan tuntunan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, bahwa pernikahan didasari oleh cinta adalah sesuatu yang fitrah. Tentunya kedua mempelai ini menikah, salah satunya didasari oleh yang namanya mahabbah, yaitu cinta.
sebagai bentuk daripada naluri manusia, bahwa cinta mencintai adalah sesuatu yang fitrah. Laki-laki menyukai wanita itu adalah fitrah, dan sebaliknya juga wanita menyukai laki-laki adalah sesuatu yang fitrah. Jadi cinta mencintai di antara kedua pasangan mempelai ini tidak ada yang salah, adalah hal sesuatu yang lumrah dan fitrah. Justru adalah salah kalau yang terjadi adalah sebaliknya. Kalau misalnya laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, ini tentu namanya menyalahi fitrah manusia. Karena memang fitrahnya manusia adalah laki-laki suka dengan perempuan dan perempuan suka dengan laki-laki. Kalau ada yang di luar seperti ini, tentu namanya menyalahi fitrah. Dan ini sudah banyak terjadi hari ini. Dan bahkan mungkin di beberapa negara lain di luar itu dihalalkan yang namanya hubungan dengan sesama jenis. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang terlaksana hari ini adalah sesuatu yang sudah semestinya dan seharusnya. Itulah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anit tabattul." Bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita umatnya untuk berniat melajang. Jadi Nabi tanah muliai indah patola umat niawan adong di dalam hati-hatinya berniat untuk tidak menikah selamanya. Meskipun itu dikarenakan ingin beribadah. Datang seorang sahabat bertanya kepada Aisyah, bagaimana amal Nabi Muhammad SAW? Maka Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa Rasulullah SAW beramal sebagaimana dicontohkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat bertanya, bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW? Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana khuluquhul Quran, bahwa akhlak Nabi adalah Al-Quran. Jadi apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, itulah yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau di sini masih ada mungkin anak-anak muda kita yang masih lajang, baik yang laki-laki dan yang perempuan, maka kalau sudah sanggup maka segera menikah. Itulah yang Allah sampaikan dan Nabi-Nya sampaikan di dalam hadisnya. Ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwas, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Faman lam yastati fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Rasulullah SAW berkata, ya ma'syarus sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang telah ba'ah. Ba'ah di sini maksudnya adalah telah sanggup menanggung beban. Isi-isi di antara para pemuda dan pemudi yang sudah sanggup menanggung amanah, mengemban amanah, menanggung beban, maka falyatazawwas, kata Nabi, maka hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena pernikahan itu akan lebih menjaga pandangan dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini salah satu tujuan dari pernikahan adalah agar terjaga pandangan kita dari yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dulu kedua mempelai ini sebelum tadi terjadi dan terlaksana akad nikah, maka saling pandang memandang adalah hal yang tidak dibolehkan oleh agama bagi mereka. Tetapi setelah kedua mempelai ini tadi melangsungkan akad nikah, maka Allah menghalalkan bagi kedua pasangan ini untuk saling memandang dan terlindung daripada pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah salah satu maksud daripada terlaksananya pernikahan. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadis itu juga Nabi menyampaikan wa ahsana lil farj, dan pernikahan itu adalah untuk menjaga kehormatan dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum terjadinya akad nikah, maka kedua mempelai diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi setelah terlaksananya akad nikah, maka apa-apa saja dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kenapa juga Allah dan Rasulnya menyampaikan tajawwajul wadudal waluda fa inni mukasikumul anbiya yaumal qiyamah. Rasulullah menyampaikan, nikahilah oleh kalian wanita yang penyayang lagi subur, fa inni mukasirum bikumul anbiya yaumal qiyamah. Karena kelak kata Nabi, aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan para nabi di hari akhir kelak. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mencari jodoh atau menikahi pasangan yang dia subur lagi penuh kasih sayang. Dari mana kita mengetahui bahwa pasangan yang kita nikahi itu adalah subur? Dengan melihat dari keluarganya. Kalau ayah ibunya memiliki banyak keturunan, insya Allah pasangan itu adalah pasangan yang subur. Jadi dalam hadis ini Rasulullah yang mulia memerintahkan kita supaya memiliki banyak keturunan. Jadi Nabi minta menyuruh tak bahat daganak dong. Asih arana ni Nabi minta tukinna jahiran, Nabi akan membanggakan banyaknya jumlah umat Islam di hadapan para nabi yang lain. Jadi silahkanlah kita memperbanyak keturunan sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu penting kedua mempelai ini menjalani rumah tangga tidak hanya bermodal dengan cinta, ya, tetapi juga harus bermodal dengan ilmu agama. Betapa banyak hari ini kita lihat pasangan yang menikah, kemudian mereka hanya didasarkan oleh cinta, lalu kemudian rumah tangga itu tidak lama bertahan. Bahkan kalau kita melihat angka perceraian hari ini sangat menyedihkan sekali di tengah-tengah kaum muslimin. Sungguh angka perceraian itu sangat tinggi dikarenakan kurangnya pemahaman ilmu agama. Oleh karena itu, kedua mempelai harus memahami bagaimana tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa pernikahan didasari oleh cinta itu betul. Tetapi cukupkah cinta menjadi modal dalam berumah tangga? Tentunya tidak. Maka kedua mempelai harus memahami ilmu bagaimana menjadi seorang ayah, bagaimana menjadi seorang suami, bagaimana menjadi seorang istri. Ini penting dipahami oleh kedua mempelai agar rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Arana na berumah tangga indah dong sekolahna, sugari dong sekolahna sekolah jolo, tetapi berumah tangga tidak ada sekolahnya.
Jadi bagaimana kita memahami ini? Mari kita merujuk kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, kata Allah, kata Rasulullah SAW, adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku, kata Nabi, adalah yang paling baik di antara keluarga. Jadi dalam hadis Nabi menjamin bahwa beliau adalah yang paling terbaik di antara keluarganya. Maka mari kita, pasangan-pasangan kaum muslimin, rumah tangga, mencontoh dari rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan bagaimana semestinya menjadi seorang suami. Bahwa suami kadangkala dia berposisi menjadi suami, kadang-kadang suami berposisi menjadi kekasih. Itulah kenapa di dalam hadis Nabi disampaikan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW pernah mengajak Aisyah lomba lari. Lomba lari. Kenapa Rasulullah SAW mengajak Aisyah berlomba lari? Karena pada saat itu baginda Nabi yang mulia berperan sebagai seorang kekasih. Jadi seorang suami ada saatnya berperan sebagai kepala rumah tangga, ada saatnya berperan sebagai seorang kekasih. Nah, ini seorang suami penting memahami kapan dia menjadi kowam, pemimpin di rumah tangga, dan kapan dia menempatkan dirinya sebagai seorang kekasih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hasanat farzaha wa ta'at zawjaha qila laha udkhulil jannati min ayyi abwabal jannati syi'ti." Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menyampaikan, jika seorang wanita melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian menjaga kehormatannya ketika suaminya tidak berada di rumah, kemudian wa ta'at zawjaha, dan dia taat terhadap suaminya, qila laha, maka di hari akhirat akan diumumkan di hadapan seluruh makhluk, udkhulil jannah, masuklah ke dalam surga, min ayyi abwabal jannati syi'ti, dari pintu surga mana saja yang diinginkan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini sangat luar biasa. Hanya 4 hal yang perlu dijaga oleh seorang istri. 4 hal. Dalam hadis ini Nabi tidak berbicara tentang sholat sunnah duha, Nabi tidak berbicara tentang sholat sunnah rawatib, Nabi tidak berbicara tentang sholat sunnah tahajud. Tapi kata Nabi, seorang istri hanya bila dia menjaga 4 hal ini saja, maka akan dikatakan kepadanya masuk surga dari pintu mana saja yang diinginkan. Apa itu? Pertama, seorang istri senantiasa menjaga sholat 5 waktu. Maka seorang suami sebagai pemimpin di rumah tangga penting mengingatkan seorang istri untuk senantiasa melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan, yaitu sholat fardu 5 waktu. Kenapa? Karena seorang suami kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kalau istrinya melalaikan tentang yang namanya urusan sholat. Karena di akhirat yang pertama kali akan ditanya adalah tentang urusan sholat fardu. Jadi suami ulang lupa, mula istri lalai daripada menunaikan sholat 5 waktu, ini tugas suami mengingatkan istri.
tentunya mengingatkan ada caranya, ya. Jadi walaupun seorang suami adalah kepala rumah tangga atau pemimpin dalam rumah tangga, pandai-pandailah dalam menyampaikan nasihat dan mengingatkan seorang istri. Jadi seorang istri yang menjaga sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, Allah sampaikan wasomat sahroha. Kemudian seorang istri berpuasa pada bulan Ramadan. Kalau masuk waktu bulan Ramadan, seorang istri berpuasa. Bagaimana Pak Ustadz kalau seorang istri pas bulan Ramadan tidak berpuasa? Mungkin misalnya karena berhalangan, maka diganti di hari yang lain. Bolehlah kalau mungkin pas tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan, maka seorang istri berkewajiban mengganti di hari yang lain. Dan tugas suami kembali mengingatkan istri kalau ada puasa yang belum tergantikan, maka diingatkan. Maka penting seorang istri menjaga dan melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wahasonat farzaha. Seorang istri menjaga kehormatan dirinya ketika suaminya tidak berada di rumah. Jadi ketika suami bekerja, maka menjaga kehormatannya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Sekarang teknologi sudah canggih. Memang di rumahnya dia kan, tetapi dia live streaming di Facebook, ditonton pula oleh semua orang. Menampakkan aurat. Tentu ini kita tidak inginkan istri yang model begini. Maka seorang istri yang soleha, dia menjaga dirinya ketika suaminya tidak berada di rumah. Ini juga penting diingatkan oleh seorang suami. Kemudian yang keempat, Nabi sampaikan wa ta'at zaujaha. Kemudian seorang istri dia taat terhadap suaminya, ikhlas, taat semata-mata karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana ketaatan seorang istri terhadap suami? Maka di sini Al-Ustaz menyampaikan ketaatan seorang istri terhadap suami adalah mutlak taat 100% tanpa ada tapi-tapi. Ya. Jadi seorang istri wajib taat 100% terhadap suami selama suami tidak memerintahkan terhadap perkara yang maksiat. Karena Nabi menyampaikan la ta'ati li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita taat terhadap makhluk kalau dia memerintahkan terhadap maksiat. Jadi Fatimah, selama suamimu menyampaikan kepadamu perkara-perkara kebaikan, maka tidak ada alasan bagimu untuk tidak taat. Wajib taat. Nah, dengan alasan menawar-nawar, kecuali suamimu memerintahkanmu untuk melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Baru kau boleh tidak taat. Anak bersih sholat tidak boleh. Itu tidak boleh kita taati. Bolehlah seorang istri tidak taat terhadap suami. Atau mungkin suami memerintahkan membuka aurat. Tidak wajib ditaati. Hanya satu hal, seorang istri boleh tidak taat terhadap suami. Kapan? Ketika suami tidak taat terhadap hukum syariat, maka istri nggak boleh ikut. Di sini istri mengingatkan suami. Maka rumah tangga adalah sebuah ikatan persahabatan, bukan seperti antara pimpinan dengan bawahan, diperintahkan saja. Nah, ditarimo usulan ni istri ate, indah benar. Maka seorang suami tidak ada salahnya menerima masukan-masukan dari seorang istri, didengarkan. Walaupun Allah sampaikan di dalam surah An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Dalam surah An-Nisa Allah menyampaikan Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu qawwam. Apa itu qawwam? Pemimpin. Ya. Jadi laki-laki itu adalah pemimpin di dalam rumah tangga, pengayom.
Kalau di ibarat mungkin pendidikan, suami adalah kepala sekolahnya, istri dan anak-anaknya adalah murid-muridnya. Maka walaupun seorang suami adalah pemimpin, tidak boleh dia berbuat sewenang-wenang. Tentunya dalam hubungan suami istri adalah hubungan persahabatan. Maka seorang suami adalah qawwam, dia pemimpin, tempat bersandar, tempat berlindung, seperti tiang yang kokoh. Dan tiang ini harus kokoh, suami itu harus kokoh. Kalau dia tidak kokoh, alamat rumah tangga dalam ancaman. Jadi yang pertama, suami harus sekokoh tiang. Betul Bapak Ibu, itu tiang kan, tiang ini kokoh. Jadi seperti itulah seorang suami, dia harus berdiri sekokoh tiang. Nah, tola marupa anggogo yang tiangi rumah tangga dalam ancaman. Inilah yang terjadi selama ini. Maka seorang suami bertanggung jawab dalam menafkahi anak dan istri. Tanggung jawab suami, pulang ipadiar di lopuan saja. Nah, ramangomo, istri ini berhak mengingatkan suami bahwa istri punya hak, yaitu nafkah zohir, yaitu mendapatkan nafkah sandang, pangan, dan papan. Maka kewajiban seorang suami menyiapkan rumahnya, meskipun mungkin belum rumah sendiri, tidak apa-apa, kontrak dulu nggak apa-apa, karena itu kewajiban seorang suami. Mau berumah tangga, siapkan rumahnya, siapkan sandang, pangan, dan papannya. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Kenapa laki-laki itu dijadikan pemimpin? Karena dia telah memberikan nafkah bagi keluarganya. Itulah kenapa laki-laki diberikan oleh Allah sebagai pemimpin. Dan memang di dalam Islam, seluruh nabi yang diutus juga dan diangkat oleh Allah adalah laki-laki. Kenapa harus laki-laki yang jadi pemimpin? Karena memimpin adalah tanggung jawab dan beban yang berat. Itulah kenapa kepemimpinan diletakkan di pundak seorang laki-laki. Karena kepemimpinan adalah amanah, dan amanah itu adalah sesuatu yang sangat berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat itu Allah juga menyampaikan as-solihat. Dengarkan ini. Maka wanita yang soleha, ini untuk mempelai yang perempuan. Kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 74, fas-solihat. Wanita yang soleha itu ada ciri-cirinya, yaitu qanitat. Istri soleha itu dia qanitat. Dia taat terhadap Allah dan taat terhadap suaminya, semata-mata ikhlas karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi nedokkan istrina solehah, taat terhadap suami dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, fasolihat qanitat hafizun lil ghaibi bima hafizallah, dan menjaga dirinya ketika suaminya tidak berada di rumah. Nah, inilah ciri-ciri istri yang soleha. Dia taat terhadap suaminya, kemudian menjaga dirinya ketika suaminya tidak berada di rumah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa panduan bagi seorang istri di dalam rumah tangga, bahwa seorang istri penting menjaga dirinya ketika suaminya tidak berada di rumah. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga menyampaikan an Anas bin Malik, qala Rasulullah SAW, idza tajawwajal abdu qad istakmala nisfud din falyattaqillahi fil nisfil baqi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang telah menikah, maka sempurnalah setengah agamanya. Falyattaqillahi fin nisfil baqi, maka hendaklah dia bertakwa. Jadi jamaah dirahmati Allah
sampai-sampai didukun pernikahan menyempurnakan setengah agama. Hal luar biasa. Dengan menikah sempurna setengah agama. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia bertakwa dalam urusan yang setengah lagi. Saking pentingnya pernikahan. Jadi bukan sesuatu hal yang main-main. Pernikahan adalah urusan menyempurnakan setengah agama. Isi nama menikah sempurna agamanya setengah 50%. Setengahnya ini Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia bertakwa. Biar bertakwa mulai didokkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, innal mubadzirina kanu ikhwanus syaitan. Kalau kita dilarang untuk mubadzir, maka jangan kita mubadzir. Ya. Kemudian kalau Allah sampaikan kita menutup aurat, maka mari kita menutup aurat sebagaimana Allah sampaikan di dalam surah Al-Ahzab ayat 51 dan An-Nur, Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31. Allah sampaikan di dalam surah itu, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabihinna wa yahfazna furujahunna. Wahai Nabi, kata Allah, sampaikan kepada istri-istrimu dan istri-istri orang yang beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Nah, jadi seorang istri yang soleha tentunya dia memakai jilbab. Jilbab yang dimaksud dalam ayat ini adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh. Mula bahasa itana sandari baju kurung atau gamis istilah sekarang. Maka seorang istri hendaklah dia menutup auratnya dalam rangka menyempurnakan ketakwaan yang setengah lagi. Maka seorang suami berkewajiban untuk mengingatkan istrinya agar senantiasa menutup auratnya supaya tidak terlihat dari yang bukan muhrimnya. Ya, jadi seorang istri memakai jilbab. Nah, dalam ayat surah An-Nur juga disampaikan bahwa seorang perempuan diperintahkan juga mengulurkan atau memakai himar. Himar yang dimaksud di sini adalah kain yang menutup kepala sampai dada. Inilah yang disebut dengan himar. Apa itu himar? Kerudung. Jadi ini pakai di ulu sampai menutup dada, berwarna kerudung. Kata ulang terbalik. Mungkin selama nelokon jilbab na di ulu. Enggak. Nelokon jilbab adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh, dari leher sampai mata kaki. Ima nelokon jilbab. Nelokon himar atau kerudung yang menutup kepala sampai dada, barulah seorang wanita dianggap sempurna dalam menutup aurat. Jadi hendaklah seorang istri senantiasa menutup auratnya dari yang bukan mahramnya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan di dalam hadisnya, la yahillu li imra'atan antasuma sahidun antasuma wa zawjaha sahidun illa bi ismi. Bahwa tidak halal bagi seorang istri bahwa dia berpuasa sementara suaminya berada di rumah tanpa seizin suaminya. Jadi indah tola amanginang seorang istri berpuasa, maksudnya di sini puasa sunnah, indah wajib. Indah tola seorang istri berpuasa sunnah sebelum meminta izin kepada suaminya. Mulai berpuasa sunnah Senin Kamis manggil izin jodoh.
letak adong kepentingan di suami ya teh. Jadi tidak apa-apa seorang istri berpuasa Senin Kamis dalam rangka menyempurnakan iman yang setengah lagi, tetapi terlebih dahulu minta izin kepada suami. Jangan sampai perkara yang wajib ya atau perkara yang sunnah mengalahkan yang wajib. Ulang gara-gara na sunnah tinggal na wajib. Sementara berbakti kepada suami adalah wajib. Puasa sunnah Senin Kamis hukumnya sunnah. Jadi mulai berpuasa sunnah ibu-ibu ibagas nah salah. Terima izin jolo ke suami. Mulai ilegen izin atong silahkan puasa sunnah. Mulai ulang jolo dia anak pun. Karena ada yang wajib. Nah, kita sudah paham yang wajib. Definisinya teh mulu dikarejohon marpahalo ditinggalkan mardosa. Jadi ima pentingna berumah tangga akan marilmu. Asli taboto dia na wajib. Dia na sunnah. Ulang marbalik na sunnah di pajolo na wajib di belakang. Saru boleh misalnya sholat duha ya terus sholat duha terus menerus, tetapi sholat subuh ditinggalkan. Onai ba nolak tuh hati sholat tahajud tiap malam tapi sholat zuhur enggak. Ini salah. Jadi yang wajib dulu dikerjakan. Semuanya dua teh. Ini penting baik pengantin baru maupun pengantin lama atau pengantin baru stok lama deh. Penting rumah tangga itu diilmui. Asal laksana. Dia na wajib, dia na sunnah, dia na haram, dia na makruh. Penting dipahami oleh rumah tangga. Mulai nukun Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa perbuatan itu haram, maka jangan dikerjakan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 278 Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu zaru ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah perbuatan riba. Mulai rukun Allah indah tola perbuatan riba tinggalkan. Jangan ada di dalam rumah tangga itu perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah tetapi justru dilakukan. Kalau rumah tangga itu senantiasa dihiasi dengan perbuatan-perbuatan yang haram, maka rumah tangga akan berada dalam ancaman. Jadi sebisa mungkin rumah tangga kita umat Islamon dijauhkan dari perbuatan-perbuatan haram. Nate, mulai datolanin nama nako, ulang menampak. Mulai datolanin menampakkan aurat, ulang menampakkan aurat. Mulai datolanin terlibat riba, ulang riba. Karena betapa banyak rumah tangga hari ini ya, berantakan dikarenakan hutang yang ada ribanya. Hutang nomor tambah. Mulana terbaik, tapi wajib nakin. Ini tahu tu nakin definisi nanti na wajib. Mula indah dikarejohon mardosa. Ini rukun Allah nakin di surah Al-Baqarah ayat 278 nanti. Ya ayyuhalladzina amanu zaru ma baqiya minar riba. Tinggalkanlah riba. Kalau boleh jangan ada. Tapi mata terlanjur Pak Ustadznya. Masuk ini di depan ulang B. Mula masalah saya masuk ini. Kalau bisa cepat diselesaikan. Jadi seperti itu. Jadi perbuatan-perbuatan haram ibadah omongan rumah tangga. Mulai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi minta indah tolanya mangan pakai tangan kiri, pulang mangan pakai tangan kiri. Makanlah pakai tangan kanan. Aso jauh rumah tangga ini setan. Ulangi parobe perbuatan-perbuatan setan di dalam rumah tangga. Anggo senantiasa di rumah tangga bahkan perbuatan-perbuatan dengan perbuatan setan, rumah tangga berada dalam ancaman. Ono pentingnya kepemimpinan ini diletakkan di tangan seorang suami. Tugasnya mengingatkan seorang istri agar senantiasa perbuatan-perbuatan di dalam rumah tangga adalah perbuatan-perbuatan
na sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala deh. Nah, jadi ulang betonginang keluarga bagas marandukan duk saja di ulu teh ulang deh. Nah, mulayon mula keluarga bagas tutup aurat sempurna. Pakai kerudung, pakai jilbab. Ade. Jadi mula na menutup aurat ibu-ibu keluarga bagasan bagas. Untuk ini sapaan kaum bapak. Nah, kaum bapak dengan berat bertanggung-jawaban di hadapan Allah. Anggo kaum ibu, anak mau sado datang, tapi kaum suami dengan bertanggung jawab. Ia untuk ini nuna sapai. Si indai perintahkan ko ada borumi menutup auratnya. Mon, una soal mon. Nah, itulah kenapa tadi di awal Ustaz sampaikan tidak cukup pernikahan itu modal cinta. Nah cukup anggola dicinta saja rumah kana bak rumah tangga sar sadari. Ade. Itulah kenapa juga Nabi menyampaikan dalam ayatnya itu, dalam hadisnya disampaikan bahwa menikah itu tungkahul mar'ata li arba'in. Dinikahi wanita itu karena 4. 5 liha karena hartanya. Jadi bolehkah seseorang menikah dikarenakan hartanya? Boleh, sah-sah saja. Autong upi di anak buruan, upi di bayuan, nasepan isi rekening ini. Cocok isi rekening. Robayon mak manyape buruan deh. Biar mak maroin din manyape yaunnya. Anggo cocok rekening ini emang hilang nak bulannya. Bolehkah di dalam Islam? Boleh saja, tidak masalah. Tetapi hati-hati bahwa harta tidaklah jaminan rumah tangga akan bahagia. Ini apa buktinya Pak Ustaz? Lihat rumah tangga Aisyah binti Mujahid menikah dengan siapa? Fir'aun. Fir'aun itu penguasa Mesir, raja di Mesir. Sudah Mesir milik dia. Aisyah itu tinggal di istana, bermandikan emas dan permata, tapi hidupnya tidak bahagia. Nah bahagia rumah tangganya kok di istana tinggal, bermandikan emas dan permata. Kenapa? Ternyata suaminya Fir'aun. Ompe itu manginang Nabi, mulanong nupisi dengan anak tanah sobi rumah tangga, hati-hati. Ate, ulang ligin hartone saja. Jangan-jangan dia Fir'aun. Mula dapat untuk suami nanti Fir'aun. Sesuatu yang luar biasa nanti. Nah, jadi jangan cuma lihat cocok isi rekening. Itulah kenapa Allah sampaikan di dalam Al-Quran sampai Aisyah berdoa. Doani Aisyah. Aisyah itu wanita yang soleha, istri yang soleha, punya suami seperti Fir'aun. Jadi doa Aisyah di dalam Quran sampai dia berdoa, Rabbi bini indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun. Ya Allah ya Tuhanku, Rabbi bini indaka baitan fil jannah. Ya Allah ya Tuhanku, bangunkan untukku di sisimu rumah di surga. Wa najjini min fir'aun, dan selamatkan aku dari suamiku Fir'aun. Biar doa nasongon dia ada seorang istri berdoa minta diselamatkan dari suaminya sendiri. Itu saking luar biasanya cobaan yang dialami oleh Aisyah. Sampai dia minta kepada Allah dibangunkan istana di surga, dan Allah bangunkan istana untuknya di surga. Kenapa? Ternyata Aisyah tidak bahagia tinggal di istana bermandikan emas dan permata. Jadi hati-hati bahwa di dalam rumah tangga tidak melulu harta bisa menjamin orang untuk bahagia. Kalau harta adalah penyebab orang untuk bahagia, mungkin kita yang miskin-miskin ini tidak akan pernah bahagia. Tapi pada faktanya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin harta kita tidak di mana-mana, tetapi kita masih tetap berbahagia. Kenapa? Karena selama kita berada di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala,
Selama neta karejoni sesuai dengan tuntunan di Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kebahagiaan teh. Bobenasa dia hartoi tetapi tetap sesuai dengan tuntunan Allah, maka itulah kebahagiaan. Maka boleh seorang pasangan memilih pasangannya dikarenakan hartanya. Kemudian dalam hadis ini Nabi menyampaikan bahwa kita boleh memilih pasangan dikarenakan li hasabiha, karena keturunannya. Anak ni raja, boru ni raja, boru ni gubernur, anak ni bupati ni tolak. Tidak ada masalah. Kita memilih pasangan dikarenakan keturunan atau nasab. Boleh. Kemudian yang ketiga, li jamaliha, karena ketampanannya, karena kecantikannya. Nah, ini juga boleh kita memilih pasangan karena ketampanan dan kecantikan, mubah hukumnya. Tetapi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menikah karena ketampanan dan kecantikan, ketampanan akan pudar, kecantikan juga akan pudar. Kalau nggak percaya coba, setelah menikah biarkan saja, nggak usah diapa-apain, tunggu 30 tahun. Sangalek cantik dope, sangalek ganteng, neraku, mabeo tete. Tapi bolehkah seseorang memilih pasangan karena kecantikan dan ketampanan? Boleh. Tetapi kecantikan dan ketampanan akan pudar. Kalau rumah tangga hanya didasarkan pada kecantikan dan ketampanan, nanti kalau sudah tidak cantik, mana bahan terjadi? Keluar dengan bagas, madegis mulak ide ya bujing-bujingi. Marah-marah mau nanti. Mudah-mudahan pasangan-pasangan yang sudah menikah, yang sudah lama dan yang baru, ini bisa menjaga dirinya dengan menundukkan pandangan. Ya, jadi tidak masalah memang kita memilih jodoh karena kecantikan dan ketampanan, tetapi ini tidak jaminan. Kata Rasulullah SAW, "Fasbar bizatid din taribat yadak." Maka pilihlah karena agamanya, insya Allah kedua tanganmu akan berkah. Jadi memilih pasangan diperintahkan karena deges agamanya, ilmu agamanya bagus. Mungkin calon nai pernah mendapatkan pendidikan di sekolah Islam, bopena sanawiyah, bopena pesantren, bopena kuliah di perguruan tinggi Islam. Mungkin menjadikan calon laki-laki dan perempuan adalah bagus pemahaman agamanya. Jadi menikah dikarenakan agamanya yang bagus, tertutup auratnya, menjaga pandangannya, tidak liar di masyarakat. Nanggo sabang salam mulak tuh ngapor gini deh. Jadi menikahlah dikarenakan bagusnya agamanya. Kalau kita menikah dikarenakan agamanya, insya Allah rumah tangga itu akan awet dan terjaga. Kalau yang tiga itu mungkin bisa hilang atau hancur, tetapi kalau agama dibawa sampai mati. Manakin penting bahwa dalam berumah tangga harus didasari dengan yang namanya ilmu agama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan dalam berumah tangga itu Allah sampaikan di dalam Al-Quran adalah Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Alaiha malaikatun gilajun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, kata Allah. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang di dalamnya ada malaikat yang sangat keras. Dia tidak mendurhakai Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Yang di dalam neraka itu bahan bakarnya adalah dari batu dan manusia. Jadi misi utama dalam rumah tangga adalah menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Tugas kita dipindakin. Menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Mularong nakil perbuatan-perbuatan na haram, ulang di karejohon.
diingatkan. Mulana sunanakin diperbanyak berumah tangga, ajak kepala rumah tangga suami mengajak istrinya puasa Senin Kamis, sholat duha, sholat tahajud, berinfak, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti. Nah, ini tugas orang suami memimpin rumah tangganya, menjaga rumah tangganya dari jilatan api neraka. Dia macarana rumah tanggon indah jatuh kepada keharaman, yang keharaman itu menyebabkan kita terjatuh kepada api neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Misi dalam rumah tangga menjaga diri dan keluarganya dari jilatan api neraka. Songoni busa itu rumah tangga yang sudah lama teh. Dagarak-dagarak TP. Baik na bujing-bujing maupun na poso-poso. Mulanya kin madung sanggup menikah maka nikahkan, supaya terhindar dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Banyak kejadian hari ini bahwa pasangan itu dinikahkan ternyata sudah marisi pajolon, sudah hamil duluan. Ya matong Pak Ustaz, tema terlanjurnya masuk orang. Kalau bisa jagalah anak keturunan kita dari jilatan api neraka. Itulah gunanya harta orang tua itu. Harta orang tua itu berguna untuk menjaga anak-anak kita dari perbuatan-perbuatan yang haram. Mula madung diida tong daganaki madung dewasa. Madung adong niat buat berumah tangga, ulang bedi halang-halang. Sapai ma pade-pade ade. Madung adong doa mang inang niatnya berumah tangga. Mula madung adong mungkin mula orang-orang sotik. Om magulana harta ni amang inangi. Menjaga anak-anak kita terjatuh dari perbuatan yang haram. Nikahkan segera, pulang betung-betung ube, pulang PTTB, supaya terhindar dari perbuatan yang haram. Inilah juga yang dilaksanakan hari ini. Dalam rangka pernikahan ini adalah menjaga kedua pasangan terhindar dari perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dari sebelumnya mereka haram, sekarang telah halal. Itulah rumah tangga. Jadi kalau sudah berumah tangga, semuanya boleh, bahkan wajib dilakukan. Justru kalau tidak dilakukan, pasangan akan berdosa, bahkan bisa dilaknat malaikat sampai pagi. Bila seorang istri menolak keinginan suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syara, dilaknat malaikat sampai pagi. Bahkan kata Nabi, andai pun seorang istri sudah berada naik di atas unta, mula naik unta nak mula memoi. Mana lidah bapak ibu alak nama naik unta. Jika seorang istri kata Nabi sudah berada di atas tunggangannya unta, kemudian suaminya memanggilnya, maka hendaklah dia turun dari tunggangannya. Namun lalu naik unta deh. Tapi kalau sudah suami memanggil, maka seorang istri harus turun dari tunggangannya demi memenuhi panggilan suami. Kenapa? Karena itu kewajiban, supaya suami terhindar dari perbuatan-perbuatan yang haram. May tayo dasan nari na masuk-masuk di televisi teh bahak. Kaya ada body. Sa minggu daw totonuari. Silap mabayoy. O mana terjadi bat itaida di berita-berita kriminal. Kadang-kadang ada seorang ayah, mohon maaf, anaknya yang jadi sasaran. Kadang terjadi perselingkuhan dan lain-lain. Maka itulah kenapa ketika seorang istri mau keluar dari rumahnya, dia harus meminta izin kepada suami. Sampai disampaikan untuk mempelai perempuan, mulagot keluar dengan bagas, ulang lupa mangido izin tu suami ade. Apalagi nagot leleng. Iya, mula suami atau marpaboa, tindak wajib ade marpaboa. Menurut konakin. Bobe suami pemimpin bukan antara seperti pimpinan dan bawahan. Berumah tangga itu adalah persahabatan antara suami dan istri. Kemudian yang terakhir sebelum kita tutup, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam Quran, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun
wa ja'alna lil muttaqina imama. Pun biasa doa ini tak nanti. Rabbana hablana. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami, istri-istri kami, suami-suami kami, qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah anak keturunan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah menyampaikan bahwa rumah tangga seorang mukmin itu harusnya menjadi qurrata a'yun, yaitu penyejuk mata. Betapa banyak kebahagiaan itu dikarenakan melihat dari pandangan mata. Itatap suaminya bahagia, itatap seorang suami istrinya bahagia. Itulah kenapa Allah menyampaikan penyejuk mata, bukan penyejuk hati. Qurrata a'yun, penyejuk mata. Hendaklah pasangan suami istri berusaha menjadi penyejuk mata. Jadi mula suami ke Karejo, kemudian memberi kabar akan sampai 2-3 jam lagi, maka hendaklah istri mempersiapkan diri, merapikan dirinya. Begitu suaminya datang, sudah indah dipandang mata. Begitu juga suami juga hendaklah berhias untuk istrinya, memakai wangi-wangian, dengan merapikan dirinya, agar juga istri merasa senang terhadap suaminya. Udah nggak ada urusan juga berhias, anak lain indah, anak lain merapikan diri. Jadi inilah rumah tangga muslim, rumah tangga yang menjadi qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Dan dari rumah tangga itu kita berharap lahir generasi-generasi yang menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Jadi dalam ayat ini Allah tidak berbicara tentang sekolahan. Nah, hidupkan sekolah kamu, anakmu di sekolah itu indah. Dalam ayat ini Allah menyampaikan bahwa dari rumah tangga akan lahir pemimpin-pemimpin bagi orang yang bertakwa. Bayangkan Bapak Ibu, dia di rumah tangga, dengan rumah tanggai lahir generasi yang menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Tentu ayah dan ibunya adalah orang-orang yang hebat. Berarti ayah umanei luar biasa deh. Bisa rumah tanggai melahirkan pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. On mencontohkan di Nabi dan sahabat, 5 para sahabat. Dari rumah tangga mereka lahir generasi-generasi yang luar biasa, menjadi pemimpin-pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Sehebat apa ayah dan ibunya sehingga lahir anak-anak yang menjadi pemimpin bagi orang bertakwa. Dalam ayat ini Allah tidak berbicara tentang sekolahan. Ternyata pemimpin itu tidak lahir dari sekolah yang mahal biayanya, tidak lahir dari sekolah yang paling terkenal di kota itu. Tapi Allah sampaikan di dalam Al-Quran bahwa pemimpin bagi orang-orang bertakwa itu dilahirkan dari rumah tangga. Tentunya seorang suami, seorang ayah, seorang istri, seorang ibu harus punya ilmu supaya dari keturunan mereka lahir generasi-generasi yang menjadi pemimpin-pemimpin orang bertakwa. Inilah yang akan menjadi pengganti-pengganti kita kemudian di hari kelak. Ayah umat nih kita atau bang mau sete, nah sadeleleng mungkin 40, 50, 60 tahun habis umur kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita tinggalkan adalah generasi keturunan yang soleha. Kata Allah, apabila seorang manusia telah wafat, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3, yaitu doa anak yang soleh, kemudian sedekah jariyah, harta yang bermanfaat atau harta yang disedekahkan, kemudian ilmu yang ta'ubi dan ilmu yang diajarkan. Mereka tinggalkan. Kita didik dengan anak kita didik generasi kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Supaya apa? Begitu nanti kita sudah tua dan kemudian dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada senantiasa generasi yang mendoakan kita, yaitu anak-anak yang soleh, harta yang diinfakkan di jalan Allah, dan ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan.
Dengan inilah mudah-mudahan rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi onpe, bope madung rumah tangga, bope madung tobang-tobang, bope madung marumur, ulang mata kita marsia jarade. Tatangion pengajian-pengajian, tatangion aha-aha nilokon ni gurunta ulama-ulama tade. On sebagai nasihat kita, om bekalta ilmu agama untuk kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu agama ini jugalah yang akan menjadi panduan kita di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, mari kita baca Quran kita. Kita baca Qurannya teh. Quran itu terdiri dari 6.666 ayat, 114 surah, 30 juz. On panduan-panduan di dalam kehidupan. Terakhir sebelum kita tutup, Khalifah Umar radhiyallahu anhu pernah menulis surat kepada penduduk Kufah di Irak. Apa kata Umar? Allimu nisa'akum suratan nur. Ajarkanlah kepada wanita-wanita kalian, istri-istri kalian, surah An-Nur. Asih Dr. Khalifah Umar diajarkan surah An-Nur. Arana amanginang di dalam surah An-Nur dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala disi paparkan sude ya seharusnya dalam berumah tangga. Jadi onpe mulak kenon naron sude salosion amanginang nyami, baiknya kepala rumah tangga suami, baiknya istri, sama-sama kita baca surah An-Nur. Ulang lupa surah An-Nur. Di dalam surah An-Nur disampaikan bagaimana seharusnya seorang muslim mengelola rumah tangga. Jadi mulai dong masalah di rumah tangga, ulang kita menjalaki solusi itu KPKP, itu diskotik. Nah marsui, ini ada menjalaki solusi di Quran. Mulai dong masalah di rumah tangga, apa masalahnya? Ulang ke itu lain menjalaki solusi. Carilah solusinya di dalam Al-Quran. Ulang ke itu narkoba. Di rumah tangga masalah iponingnya, corona, covid, macet pengumumannya. Kemar narkoba. Nah solusinya deh. Nah betul dibaca Quran ini, dijalaki solusinya. Dibacalah Quran dan hadis. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa berpegang kepada Al-Quran dan hadis, rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah. Songon bisa tukinai kita na berumah tangga indah hanya marsua di dunia, tetapi rumah tangga ini akan sampai di akhirat kelak. Allah kumpulkan kita kembali di surga. Marsua tete suami istri marsua mulak di surga. Anak, ayah, ibu, mertua dikumpulkan kita kembali di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin onma sedikit nasihat yang bisa disampaikan oleh Al-Ustaz, kurang panjangnya. Al-Fakir mohon maaf. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini bisa kita ambil manfaatnya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang salah adalah mungkin datang dari Al-Fakir sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.